Baik pemirsa dan sahabat Pesona TV Bangka, masih kembali bersama saya Tomisa dalam talk show perlindungan konsumen bersama dengan Disperindak, Balai POM dan juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langsung saja, mungkin saya langsung ke Pak Fajri terlebih dahulu. Kita sudah berbicara banyak terkait dengan kondisi perlindungan konsumen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh masing-masing institusi, kemudian kita sudah berbicara terkait dengan regulasi juga. Sekarang saya ingin bertanya bagaimana harapan dari Pak Fajri dari sisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap perlindungan konsumen ke depan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Harapan kami memang secara makro, secara luas, memang kita lebih efektif kalau kita berkunjung mendekatkan langsung ke masyarakat melalui edukasi langsung. Karena mungkin saat ini kita maklum ya, pemerintah provinsi juga dananya terbatas, tapi itu tidak mengurangi niat kita atau semangat kita untuk bekerja lebih besar untuk mencapai harapan itu. Sarana medsos kita gunakan maksimal. Intinya untuk di perkotaan kami selalu mengadakan secara rutin pos layanan, ya, baik itu di acara-acara besar yang ada di Kota Pangkal Pinang dan di kota-kota besar di kabupaten, maupun kami secara rutin datang ke supermarket yang besar-besar mengedukasi masyarakat. Harapan kami, masyarakat yang datang saat itu ataupun yang membaca di medsos kami menularkan ke masyarakat lain tentang perlunya memahami undang-undangan ini, undang-undang perlindungan konsumen ini. Itu kan akan menyangkut kesehatan mereka, menyangkut dengan keadaan kualitas barang yang mereka beli. Jangan sampai mereka membeli barang mengeluarkan uang besar tapi mutunya rendah. Hal-hal kecil seperti itulah yang kita edukasi, ya. Jadi selama ini mungkin para pengusaha itu dia dengan prinsip ekonomi yang digunakan mereka dengan modal kecil untuk mendapatkan untung yang besar, menghalalkan dalam tanda kutip segala cara. Nah, dengan konsumen cerdas seperti sekarang ini, masyarakat sudah mulai komplain. Itu kan kalau ada toko yang macam-macam, berita wartawan lebih cepat, lebih kalah dengan WhatsApp-nya masyarakat. Nah, harapan-harapan seperti itulah yang menyadarkan sekaligus mengingatkan para produsen atau pelaku usaha, ayo kita berbisnis yang legal seperti itu. Jadi dengan harapan seperti itu, otomatis masyarakat Bangka Belitung ini tingkat kepeduliannya terhadap aturan ini sekarang tinggi ya, Bu. Kami sudah kerjasama dengan UBB untuk menilai itu tinggi dia. Berarti kesadaran mereka sudah cukup tinggi terbangun, dan juga mungkin partisipasi dari pemerintah sendiri diharapkan lebih cepat. Intinya, untuk menindak dan mengawasi. Harapan kami masyarakat jangan bukan segan-segan ya, jangan putus asa selalu untuk bercerita tentang kebaikan dalam berbelanja ataupun melakukan usaha, baik di barang maupun jasa. Itu baru barang yang kita ceritakan hari ini, belum jasa. Kita sekarang menggunakan online itu ada hak kita itu, Pak. Orang pengusaha jasa penitipan itu, dia harus mengumumkan berat per kilonya, segala macam, harus ditempel itu. Jangan sampai masyarakat komplain, Pak, kau pakai JNT, cuman bayar sekian, pakai kantor pos kok bayar sekian. Nah, hal-hal seperti itulah yang mulai kami tularkan ke masyarakat, agar masyarakat lebih cerdas untuk melakukan belanja atau melakukan usaha seperti itu. Oke, berarti masyarakat dan pemerintah harus berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini. Baik, terima kasih Pak Fajri. Kemudian ke Pak Agus, apa Pak harapan Bapak terhadap kondisi perlindungan konsumen sekarang dari sisi Balai POM? Ya, untuk pengawasan obat dan makanan ini kita memakai 3 pilar, Mas. Yaitu 1 pemerintah, 2 pelaku usaha, dan yang ketiga adalah masyarakat selaku konsumen. Jadi 3 pilar ini sesuai dengan kewenangan dan kewajiban maupun haknya masing-masing ini harus bersinergi. Jadi kami dari pemerintah
melalui regulasi-regulasi yang kami keluarkan tentu untuk mendapatkan atau terwujudnya produk yang aman, bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian juga untuk pelaku usaha. Pelaku usaha harus menjaga keselamatan konsumen serta meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Ada beberapa harapan untuk pelaku usaha. Pertama, supaya patuh terhadap regulasi. Kemudian yang kedua, transparansi dan kejujuran dalam klaim produk, karena kan saat ini banyak sekali klaim-klaim yang bisa menyesatkan terhadap overclaim ya pada konsumen, sehingga untuk menarik supaya konsumen membeli apapun diklaim di situ. Nah, bahkan untuk aturan ini nanti ada ini sendiri. Kemudian komitmen dan keamanan konsumen, inovasi dan peningkatan kualitas produk, serta tentu kolaborasi dan edukasi informasi kepada masyarakat. Itu untuk pelaku usaha. Kemudian untuk konsumen, Badan POM memiliki harapan ya untuk konsumen ini supaya menjadi konsumen yang cerdas. Pertama, kritis dan selektif dalam memilih produk. Tadi terapkan cek-klik sebelum membeli. Nah, dengan menerapkan cek-klik ini nanti konsumen akan terhindar dari produk-produk yang bisa membahayakan terhadap kesehatan. Nah, kemudian membaca dan memahami label dengan teliti ya, karena ada beberapa case ya, sebagai contoh case sederhana bahwa ternyata ada seseorang itu alergi terhadap kacang ya. Ini banyak kejadian ini, ternyata di dalam makanan yang dia beli itu ada kandungan kacang di dalamnya, sehingga setelah mengkonsumsi itu timbul alergi dan sebagainya seperti itu. Kemudian menggunakan produk sesuai aturan pakai, ini juga penting, khususnya obat ya, terutama karena obat ini didesain dengan takaran tertentu. Jadi kalau kita mengkonsumsi obat tidak sesuai dengan aturan pakai, ini bisa membahayakan terhadap kesehatan ya. Kemudian berperan aktif dalam melaporkan produk yang mencurigakan. Silahkan kepada seluruh masyarakat apabila menemukan adanya ketidaksesuaian di lapangan, misalkan makanan tanpa izin edar, kemudian makanan kadaluarsa maupun makanan yang sudah rusak, itu bisa dilaporkan melalui kanal pengaduan yang sudah kami sediakan. Kemudian memperhatikan edukasi dan informasi dari Badan POM. Kami sudah mempublikasikan terkait keamanan obat dan makanan, baik itu di website, kemudian di Instagram, itu hampir setiap hari kami posting terkait keamanan obat dan makanan. Kemudian menjadi konsumen yang bertanggung jawab, artinya minimal bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan juga kepada keluarga dan masyarakat. Jadi pilihlah produk-produk yang memang sudah terdaftar, memiliki nomor izin edar, sehingga dijamin keamanan dan mutunya. Mungkin demikian harapan kami untuk konsumen khususnya di Bangka Belitung. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita lanjut ke Pak Edi. Gimana Pak harapannya untuk perlindungan konsumen ke depannya? Ya, jadi himbauan yang ingin saya sampaikan, saya langsung mengambil saja nih dari himbauan Badan Pangan Nasional. Masyarakat agar senantiasa menerapkan praktek keamanan pangan seperti membaca label yang tertera, baik itu di produk PSAT maupun di bahan pangan asal hewan. Kemudian teliti sebelum membeli pangan. Berikutnya, memilih pangan segar yang telah memiliki izin edar. Nah, ini kan kalau gampang saja itu. Kalau ada label-label kecil, Prima 3 segala macam, itu artinya sudah ada teman-teman yang mendampingi dari awal mulai budidaya. Kemudian mencuci buah yang siap dikonsumsi dengan air bersih yang mengalir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini, sejalan dengan terbitnya Perpres terbaru kemarin nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal, agar semua pihak mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal
termasuk komoditas buah-buahan. Nah, kata kunci terakhir, petani harus sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya pemirsa, insight pada hari ini sangat luar biasa sekali. Kita sudah dengarkan dari Pak Fajri, Pak Agus, dan juga Pak Edi. Tapi sebelum kita menutup talk show pada hari ini, saya pengen dengar terlebih dahulu mungkin satu kalimat closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dari Pak Agus dulu deh. Satu kalimat closing statement buat para pemirsa kita, Pak. Baik, untuk pemirsa, jadilah konsumen yang cerdas, teliti sebelum membeli, terapkan ceklik. Terapkan ceklik. Oke, kalau Pak Edi, satu closing statement untuk pemirsa Pesona TV. Cintai produk lokal kita, petani Bangka Belitung. Oke, cintai produk lokal kita, petani Bangka Belitung. Kalau dari Pak Fajri? Jadi konsumen cerdas, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita pada hari ini. Ya, para pemirsa Pesona TV, kita sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita sudah membahas banyak terkait dengan perlindungan konsumen, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga kita sudah mendengarkan dari masing-masing narasumber kita terkait dengan langkah konkret apa saja yang sudah dilakukan, dan juga apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan juga aman bagi konsumen Indonesia. Dan harapannya semoga melalui edukasi pada hari ini, kita terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, dan juga kita bisa mewujudkan konsumen yang kritis, cerdas bertransaksi, yang tentunya mereka tidak hanya memanfaatkan hak mereka sebagai konsumen, tapi juga mereka berperan aktif dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Fajri, Pak Agus, dan juga Pak Edi yang sudah berkenan hadir pada talk show pada hari ini. Semoga kedepannya kita dapat bersama-sama mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang tentunya kita berupaya untuk meraih tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pemirsa, sahabat Pesona TV Bangka, dimanapun Anda berada, saya Tomisa, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu di talk show berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.